Anakmu hidup. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Saudara, berikut ini adalah sekelumit kisah tentang seorang pria. Pria itu tinggal di Kapernaum, Galilea. Ia seorang basilikos, pegawai istana, atau pejabat istana. Yohanes 4 ayat 46. Sebagai pejabat istana, tentu ia kaya raya dan berkuasa. Lihat, ia memiliki hoi duloi, budak-budak, atau hamba-hamba. Yohanes 4 ayat 51. Seturut kelaziman masyarakat pada zamannya, budak-budak itu tercakup dalam oikia, rumah tangga, keluarga dari seorang kaya raya dan berkuasa, yakni sebagai milik kepunyaannya. Perhatikan Yohanes 4 ayat 53. Tetapi saudara, pria yang kaya raya dan berkuasa ini memiliki sebuah pergumulan yang sangat membebani hati dan pikirannya. Ia mempunyai seorang huios, anak laki-laki atau putra. Yohanes 4 ayat 46. Putranya itu sedang sakit parah. Kita dapat membayangkan betapa susah hati pria ini. Teks Yunani memberi kita kesan yang kuat tentang kesusahan itu dengan mengenakan kata sandang untuk menyebut putra pria kaya raya dan berkuasa itu, Hohuios, sang putra. Entah sudah berapa banyak tabib yang dimintainya pertolongan. Hasilnya nihil. Putranya tidak kunjung sembuh. Penyakitnya semakin parah. Saat pria yang kaya raya dan berkuasa itu sedang bersusah hati karena putranya yang sakit parah, seorang pria lain sedang menjadi buah bibir masyarakat. Kata orang, ia pernah mengubah air menjadi anggur dalam sebuah resepsi pernikahan di Kana. Kata orang, ia telah membuat banyak mukjizat saat berziarah di Yerusalem belum lama ini. Nama pria itu Yesus. Kadang orang menyebut dia Yesus, putra Yusuf. Setelah berziarah ke Yerusalem di Yudea, kabarnya ia telah kembali ke Galilea. Pria yang sedang bersusah hati karena putranya itu juga pernah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Hanya saja, selama ini ia tidak begitu memperhatikan kabar-kabar itu. Tapi sekarang keadaan menjadi semakin genting baginya. Sakit putranya semakin parah dan mungkin akan segera meninggal dunia. Saat hatinya gundah gulana, ia mendapat informasi, mungkin dari anak buahnya, bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu sedang berada di Kana. Mengetahui hal itu, harapannya muncul. Ia memutuskan untuk menemui Yesus dan memohon kepadanya untuk datang ke rumah guna menyembuhkan sang putra. Jarak antara Kapernaum dan Kana adalah sekitar 26,5 kilometer ke arah barat daya. Dari Kapernaum, pria itu datang menemui Yesus di Kana. Datanglah ke rumahku,
putraku hampir mati, sembuhkanlah dia. Yohanes 4 ayat 47. Tanggapan Yesus, saudara, kedengaran mengejutkan. Ean me semeia kaiterata idete, sume pestiusete. Lembaga Alkitab menerjemahkan dengan indah, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Menarik sekali. Kita menjumpai kata kamu yang dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia digunakan untuk padanan bagi kata kalian. Orang kedua jamak. Loh, bukankah Yesus berkata kepada satu orang, yakni pejabat istana itu? Betul. Tetapi ia sedang merujuk atau menyindir pada orang Galilea secara keseluruhan. Sebagaimana kita simak dalam Yohanes 4 ayat 45. Orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Mereka menyambut Yesus karena telah melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dibuatnya di Yerusalem. Jika mereka tidak melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat itu, berlakulah apa yang dikatakan Yesus. Seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Yohanes 4 ayat 44. Mereka tidak akan menyambut Yesus. Dalam pada itu, saudara, tanggapan Yesus terhadap permohonan pejabat istana itu memiliki tujuan lain. Sebuah sasmita atau isyarat. Mula-mula pejabat istana itu tidak memahami sasmita tersebut. Ia belum paham maksud Yesus. Karena itu ia berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Yohanes 4 ayat 49. Ketara sekali ia mengasihi putranya. Sangat mengasihi putranya. Ia sampai menyebut Yesus Tuhan dalam permohonannya. Kurios. Yesus menjawab permohonannya. Por yuu hohuyos suze. Por yuu hohuyosu ze. Pergilah, putramu hidup. Jelas, saudara. Yesus tidak mau datang ke rumah pejabat istana itu. Tetapi ia menyatakan bahwa putra pejabat istana itu hidup. Dengan perkataan lain, ia tidak akan mati. Sebab saat ini juga, ia, putranya itu, sembuh. Pada detik itu, saudara, pejabat istana itu menangkap maksud Yesus. Pertama, Yesus bermaksud mengatakan bahwa ia tidak harus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan sang putra. Yesus sanggup menyembuhkan putranya dari jauh pada saat ia berkata-kata. Kedua, Yesus bermaksud mengatakan bahwa untuk percaya kepadanya, si pejabat istana tidak harus melihat langsung bagaimana ia membuat tanda dan mukjizat. Ketiga, Yesus bermaksud menantang si pejabat istana untuk mempercayai firman atau perkataannya. Sangat menarik, saudara. Segera sesudah ia mengerti maksud Yesus, pejabat istana tersebut epistiusen tologo ho epen auto ho Yesus. Epistiusen tologo ho epen auto ho Yesus. Ia percaya
bahwa firman atau perkataan Yesus benar. Ia percaya bahwa putranya sembuh saat itu juga. Sebagai tindak lanjut dari imannya, si pejabat istana taat. Ia pergi seperti yang diperintahkan Yesus kepadanya. Yohanes 4 ayat 50. Kemana ia pergi, saudara? Pulang ke rumahnya di Kapernaum tentu. Belum lagi ia memasuki halaman rumahnya. Budak-budaknya mendatanginya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa hopais autu ze, putranya atau anaknya hidup. Dengan gembira, saudara, si pejabat istana menanyakan pukul atau jam berapa anak itu mulai sembuh. Mereka menjawab, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Jawaban ini mengejutkan si pejabat istana. Betapa tidak, ia ingat betul bahwa pada saat itu, yakni pada jam 1 siang itu, Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Apa artinya, saudara? Artinya firman atau perkataan Yesus benar. Yesus tidak harus datang ke rumah si pejabat istana untuk menyembuhkan putranya. Si pejabat istana tidak harus melihat mukjizat dan tanda secara langsung untuk percaya kepada Yesus. Ada firman atau perkataan Yesus. Cukup percaya kepada firman atau perkataan Yesus. Firman-Nya ya dan amin. Mengetahui hal itu, saudara, kepercayaan atau iman si pejabat istana diteguhkan. Ya, kemarin jam 1 siang, setelah Yesus berfirman kepadanya, si pejabat istana menempuh perjalanan pulang dari Kana ke Kapernaum. Karena petang datang, ia mesti beristirahat di suatu tempat di antara Kana dan Kapernaum. Berarti ia tidak langsung pulang. Mengapa? Karena ia percaya kepada firman atau perkataan Yesus, putramu hidup. Itu berarti penyakit tidak akan merenggut nyawa putramu. Putramu akan sembuh. Keesokan harinya, pagi-pagi, barulah ia melanjutkan perjalanan ke Kapernaum. Dari para budaknya ia tahu bahwa perkataan atau firman Yesus memang benar, sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Selanjutnya, saudara, dengan iman yang telah diteguhkan oleh kebenaran perkataan atau firman Yesus, bisa kita pastikan betapa pejabat istana itu bercerita tentang Yesus kepada istri, anak, dan para budaknya. Pendeknya, ia bercerita kepada seisi rumah tangga atau keluarganya. Walhasil, seisi rumah tangganya, yang tidak hanya meliputi istri dan putra mereka, tetapi juga para budak, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, inilah suatu pelajaran yang sangat berharga tentang seorang pria yang adalah seorang ayah dan kepala keluarga. Kasih kepada sang putra membuatnya datang kepada Yesus. Iman kepada perkataan atau firman Yesus membuatnya percaya. Percaya meski tidak atau belum melihat. Dalam kenyataannya, saudara, melalui iman, ia mengalami kebenaran firman Tuhan. Pada gilirannya, dengan imannya itu,
ia dipakai Allah untuk membuat seluruh rumah tangganya beriman. Seluruh keluarganya, tiap-tiap anggota keluarganya beriman. Terpujilah Allah. Amin.